Geliat industri furniture dan kerajinan terus berinovasi. Melalui ide kreatifnya, dua pengusaha muda Jessie Dewi dan Angger Diri Wiranata yang sama-sama bergerak dalam bidang pembuatan furniture mencoba memanfaatkan bahan-bahan ramah lingkungan seperti bambu, kayu manis, hingga kardus. Selain kenyamanan, produk unik juga bisa menjadi nilai tambah. Dan tren ini tidak hanya berjalan di Jakarta, tapi juga di kota besar lainnya, contohnya adalah Surabaya. Dan saya akan langsung mengajak Anda untuk melihat furniture yang terbuat dari kardus oleh Dus Duk Duk. Perusahaan furniture asal Surabaya bernama Dus Duk Duk menawarkan konsep ramah lingkungan yang berbeda dengan furniture konvensional lainnya. Dus Duk Duk merupakan startup furniture yang lahir dari tangan kreatif 4 mahasiswa desain produk Institut Teknologi 10 November Surabaya. Berawal dari pengembangan proyek saat duduk di bangku kuliah, Angger Wiranata, Arif Susanto, Indra, dan Oktiana memutuskan untuk melanjutkan karya tugas mereka menjadi sebuah bisnis. Ini Mas Angger ya? Ya, betul. Dus Duk Duk. Ya, Iya, ini tempat produksinya. ini kita produksi di atas. Kalau dari namanya Dus Duk Duk sendiri itu dari mana? Dus Duk Duk itu sebenarnya kardus untuk duduk. Jadi produk pertamanya ini kursi. Seperti ini ya? Ya, jadi produk pertamanya Ini kursi yang menginspirasi namanya Ya, juga. jadi kardus untuk duduk, Dus Duk Duk gitu. Kalau pembuatan kursi ini sendiri kayak gimana sih? Apa bedanya sama Jadi kursi-kursi? kalau kelebihannya kenapa sih dengan produk yang lain gitu. Yang pertama kita pakai material yang baru, material alternatif gitu ya. Jadi selain kayu, selain besi gitu, kardus juga bisa gitu. Dan ini flat, jadi kita bongkar pasang Nggak pakai lem? tanpa lem. Jadi sistemnya kuncian. Jadi ini kalau Ini dibongkar bisa di... bisa. Nah, jadi kalau kita bongkar dia akan flat. Pembagian kerja pun dilakukan. Angger bertindak sebagai ketua sekaligus konseptor dalam tim, sementara Indra di bagian marketing dan grafis, Arif di bagian administrasi dan keuangan, sedangkan Oktiana bertanggung jawab pada bagian produksi. Guna menarik minat pasar, Dus Duk Duk juga menerima special order, misalnya penambahan gambar karikatur pada furniture. Dalam berbisnis, Dus Duk Duk tidak bekerja sendiri. Angger mengaku sering berkolaborasi dan membangun sinergi yang dapat menguntungkan kedua pihak. Mereka pernah bekerja sama dengan cardboard artist Noah Heim asal Belanda untuk karya mereka. Sedangkan untuk meningkatkan produksi, Dus Duk Duk bekerja sama dengan UniArt, perusahaan printing yang dapat mencetak 3 dimensi. Berkat kerjasama itulah, mereka bahkan pernah mendapatkan proyek instalasi yang bernilai ratusan juta rupiah. Oke, dari pertama kali kita buka, owner sudah mulai melihat siapa saja desainer-desainer lokal yang bisa diajak kerjasama, dan salah satunya adalah Dus Duk Duk. Dari kerjasama yang kita lakukan saat ini adalah partnership. Partnershipnya seperti apa? Dus Duk Duk bisa memberikan apapun yang mereka mau kerjakan, dikirim ke kami kerjakan secara potongnya. Kami tidak ikut-ikut dalam proses, istilahnya finishingnya, perakitan kami tidak ikutin, tetapi kami selalu memberikan masukan bahwa ini bisa dipotong, ini tidak bisa dipotong, kayak begitu. Itu yang bisa kita lakukan sama Dus Duk Duk. Dan kita juga partnership ini, kita juga benar-benar yang dalam Dus Duk Duk bikin satu produk baru, kami desain sama-sama, kami bicarakan, kami meetingkan sama-sama, dan dia bisa pakai alat kami sesuka mereka, dan itu bebas untuk mereka. Itu yang bisa kami berikan Dus Duk Duk. Meningkatnya sangat tajam ya, kalau zaman dulu mereka masih sangat kecil-kecil, kayak begitu. Sekarang
kami eventnya udah mulai bukan lokal, tapi memang sudah nasional, bahkan sampai luar juga begitu. Apa yang mereka kerjakan, kalau dulu biasanya cuma sebatas kursi, meja, sekarang mereka benar-benar sudah bikin yang event besar, mereka harus pikirin strukturnya, salah satunya di Buddha kemarin, 8 meter, itu dari 2.000 piece, lebih dari 2.000 piece mereka sudah harus kerjakan itu sekarang. Nah sekarang levelnya mereka sudah berbeda dari pertama kali awal yang hanya memikirkan part-part kecil, sekarang mereka lebih ke exhibition event kayak begitu. Dus Duk Duk awalnya hanya memproduksi furniture seperti kursi dan meja. Namun perlahan banyak pesanan dengan beragam bentuk seperti hiasan dinding, plakat, produk interior, hingga mainan anak-anak. Kalau untuk produksi satu furniture misalnya, itu butuh waktu berapa lama? Kalau dulu awal kita waktu riset itu hampir 2 minggu. Itu karena kita minggu. manual gitu. Terus akhirnya kita partnership dengan UniArt, dia punya mesin, kita collabs bareng. Jadi Dan produktivitasnya langsung produktifnya meningkat. bisa meningkat. Untuk satu kursi kita bisa nggak sampai 1 hari sih udah bisa cutting gitu. Kalau Hitungannya dari jam. banyaknya produksi sendiri itu 1 bulan bisa berapa? Kalau secara produk bisa set sih, beberapa set gitu kita bisa. Cuman kan yang paling banyak sekarang akhir ini tahun ini kita banyak di instalasi sama dekorasi. Jadi satu set dekor untuk acara tertentu gitu kita biasanya 1 bulan timelinenya gitu. Bahan baku kertas kardus diperoleh dari penyuplai di daerah Mojokerto. Kardus-kardus ini dibeli secara kiloan. Dalam sekali beli bisa mencapai 1 kuintal kertas kardus. Kardus yang digunakan untuk produksi tidak selamanya menggunakan kardus bekas. Ada beberapa furniture yang justru menggunakan kardus baru. Beberapa calon konsumen sempat ragu akan kualitas dan keawetan furniture dari kardus ini. Namun Dus Duk Duk menjamin asal tidak terkena api dan air, furniture buatan mereka bisa tahan hingga 2 tahun. Selain itu, kelebihan dari Dus Duk Duk adalah ringan serta dapat dibongkar pasang. Walaupun terlihat ringan, Angger mengklaim kursi kardus buatannya mampu menahan beban hingga 160 kg. Kalau untuk pameran sendiri udah sering ikut, Mas? Pameran sudah di Surabaya sendiri, di Jakarta kita udah pernah juga. Kalau di Jakarta sering atau pernah keluar negeri bahkan? Ke Jakarta kita baru 2 kali, ikut untuk Bravakasa kemarin sama Ivina. Insya Allah bulan depan kita ke Malaysia. Oh, untuk? Kita di sana ada ASEAN Showcase, jadi kita perwakilan dari Indonesia untuk pamerin produk kita gitu di sana. Dus Duk Duk mematok kisaran harga dari 100 hingga 300 ribu rupiah untuk merchandise. Sedangkan untuk furniture dibanderol dengan harga minimal 250 ribu rupiah per unitnya. Dus Duk Duk sendiri tidak mematok harga maksimal karena setiap pesanan akan disesuaikan dengan tema kreasi serta keinginan pelanggan. Dalam 1 bulan, Dus Duk Duk mampu meraup omset puluhan hingga ratusan juta rupiah. Coba nggak, Mas? Boleh, boleh. Hasil yang bisa kita dapatkan dari mainan-mainan yang tadinya dibungkusnya seperti ini. Dan itu partnya yang lubang-lubang tadi. Iya, dan semua berasal dari papan rata seperti ini dan akhirnya bisa menjadi 3D seperti ini ya.
Seperti pengusaha lainnya, ketika merintis usaha dari awal, Angger menemukan banyak sekali rintangan dalam mengembangkan bisnisnya. Namun hal tersebut tidak pernah mematahkan semangat Angger untuk terus mengembangkan usahanya. Justin, salah satu pebisnis muda yang tentu saja tadi Mas bilang juga mulai dari nol, Ya. dan pasti ada kesulitan yang udah dilakuin juga. Iya, pasti. Kalau Mas bisa memberikan saran untuk orang-orang yang baru ingin memulai bisnis juga, itu apa? Yang jelas kita harus bikin karya dulu dan harus ditunjukkan gitu. Dan sebuah karya itu kalau ada kutipan gitu istilahnya, kita nggak harus hebat untuk start, tapi kita harus start untuk menjadi hebat gitu. Dari kardus itu nggak ada yang hebat gitu, cuman kardus packaging gitu kan, tapi kita harus mulai biar bisa kardus ini bisa jadi hebat gitu. Kalau untuk ekspansi Mas mungkin mau pindah relokasi di Jakarta atau Ekspansi ke kota-kota besar lainnya? kota-kota besar pengennya sih ada kita pengennya ada workshop gitu, terus pengen gabungin semua yang suka sama kardus. Saya yakin di Indonesia belahan lain pasti banyak yang suka bikin kardus, kita pengen gabung itu semua gitu. Tidak hanya sekedar mencetak penjualan, Dus Duk Duk juga ingin agar karyanya bisa lekat dengan sebuah komunitas dan budaya masyarakat. Mereka aktif mengajar dan memberikan workshop tentang kreasi kardus pada anak muda di Surabaya. Angger berharap para generasi muda dapat bersemangat dalam berkreasi dan menghasilkan inovasi karya yang mampu membuka peluang usaha baru. Ketertarikan pada desain interior membuat Jessie Dewi atau yang lebih akrab Neng Yesi berkenalan dengan kerajinan rotan yang identik dengan kerajinan asli Indonesia. Berawal dari sini, pada tahun 2008 Jess Gas berdiri dan bergerak di bidang furniture berbahan alami. Di tahun 2010, perempuan asal Sukabumi ini mengubah nama bisnisnya menjadi Natural Jazz. Tujuannya agar lebih berfokus dalam penggunaan bahan natural sebagai bahan dasar furniture handmade miliknya. Bahan yang digunakan pun bisa dibilang unik, mulai dari rotan, eceng gondok, kayu manis hingga serat rami. Mengaku perintis bisnis tersebut tanpa modal, Jessie berhasil menapakkan langkahnya dengan sistem dagang konsinyasi bekerja sama dengan para vendor dan supplier kerajinan tersebut. Ya, Kak Jessie, jadi awal mula bisa kepikiran untuk masuk bisnis ini tuh karena apa sih? Kebanyakan karena craft ya awal muasalnya, karena memang semua mulainya dari yang kecil. Dulu saya jualan cuman kasih ke teman, ke tetangga, nggak yang wider, bukan untuk dijual umum ya. Lama-lama dari situ ada permintaan barang yang lebih besar lagi, ada stool, terus lama-lama furniture, lama-lama minta didesain, lama-lama minta dibikinin rumahnya sekalian kayak gitu-gitu. Jadi wider gitu. Oke, tapi dari arts and craft ke furniture kan agak besar tuh jauhnya bedanya. Itu berarti produksinya Masih gimana? Berarti sama. ada perubahan? Enggak, produksinya masih sama, area lokasinya juga masih sama, cuman cara pengerjaannya yang sedikit beda gitu aja. Dari bahan pas dari awal udah dipilih bahan-bahan ini atau sebelumnya ada pilihan Tadinya lain? cuma rotan. Tadinya hanya rotan. Rotan, terus berkembang ke eceng gondok, berkembang lagi ke rumput laut yang terbaru, terus ada cinnamon, yang terakhir kita rami. Oh, kenapa dipilih barang-barang ini? Karena berkembang seiring waktu.
apa yang belum ada di pasaran, kita coba create kayak kayu manis. Kita create jadi barang, kita create jadi houseware, dan ternyata diterima sama masyarakat gitu. Malah government sendiri juga kasih riset buat kita ya. Terus kemarin kita bikin rami, ternyata diterima lagi gitu. Jadi berkembang dengan seiringnya waktu. Karena juga permintaannya ada. Enggak juga. Awalnya sih memang saya tidak ada permintaan untuk dari cinnamon, tapi memang saya create dari cinnamon. Dan ternyata bagus di pasar. Makanya dibikin dari yang tadinya cuman frame foto, saya bikin lagi jadi mirror, saya bikin lagi jadi yang lebih besar lagi, dan salah satu yang besar itu sekarang ada di Sultan. Untuk area lobbynya, itu background lobbynya itu saya dari cinnamon. Berbagai jenis bahan alami sudah diolah oleh JC untuk dihilirkan menjadi produk-produk rumah tangga dan furniture. Selain menjual produk, JC juga menawarkan jasa desain kepada calon konsumennya. Kini rentang konsumen JC pun semakin luas, mulai dari restoran, hotel, hingga proyek perumahan. Ini jadi salah satu bahan andalan nggak untuk beberapa produk natural jazz? Iya, waktu itu kita sempat dapat award-nya dari government, Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk cinnamon. Waktu itu ini jadi maskotnya. Berjalannya waktu saya rubah akhirnya ke materi rami, dan materi rami justru juga disenengin gitu. Ini kalau misalnya ada klien atau mungkin ada kerjasama, itu omset terbesar datang dari mana? Mungkin dari restoran atau hotel juga bisa, atau justru eceran yang paling banyak? Oh enggak, kalau eceran itu kecil ya, uangnya bisa dibilang itu uang recehnya. Tapi kalau yang besar tuh kita project. Lebih ke project kayak untuk hotel, karena biasanya hotel kan kuantitinya banyak, jadi sekali order mereka di atas ratusan juta gitu, bahkan miliaran kayak gitu. Ada juga yang restoran nggak pure semuanya, tapi kita cuman misalkan sofanya aja atau mungkin lampu-lampunya aja. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang memang minta pure didesain sama saya, dan saya pakai semua produk saya. Oke. Produk dengan bahan dasar kayu manis dan rami merupakan produk unggulan dari Natural Jazz. Alasannya, karena furniture dengan bahan baku rami masih jarang, bahkan belum ada yang memproduksi. Masih sangat mudah sih membersihkannya, nggak terlalu susah. Jadi anak-anak kami sudah saya ajarin untuk membersihkannya dengan cara-cara yang sudah tentunya dikasih tahu dulu oleh Ibu Jessi. Hebatnya lagi, Jessi Dewi mengaku tidak pernah belajar atau sekolah bisnis sebelumnya. Dengan latar belakang pendidikan SMA, Jessi Dewi saat ini sudah bisa mengekspor hasil karya kerajinannya ke Timur Tengah mewakili Indonesia. Produk Natural Jazz dijual dari rentang harga 100.000 hingga 30 juta rupiah. Omset per bulannya pun berkisar di angka ratusan juta, bahkan mampu mencapai miliaran rupiah jika sedang ada event tertentu. Bisa diceritain nggak gimana sih caranya bisa tiba-tiba bisa ada di Doha, Qatar, atau bisa akhirnya ekspor ke Dubai? Saya juga nggak ngerti ya dari mana mungkin udah jalannya. Jadi dulu saya kan nggak paham ekspor, saya nggak paham bisnis, tapi memang semuanya rangkaiannya dari saya jual-jual kecil, terus saya belajar otodidak, teman-teman ternyata produksi. Ya udah kita produksi, saya udah mulai gambar, saya sekolah lagi ambil interior designer, terus bikin lagi produk, saya bikin kontraktor, dan saya pakai semua produk saya untuk semua kontraktor saya punya gitu. Dan saya banyak kerjasama karena mungkin saya banyak pameran, jadi banyak government, terus banyak buyer yang ada di sana. Kayak saya cerita sedikit, itu di Bali saya punya customer, dan dia untuk bikin di hotel ya di sana. Itu ketemunya ya di pameran. Jadi banyak sekali yang ketemunya, I think 70% itu ketemunya di pameran. Natural Jazz sendiri mempunyai sebuah toko di Qatar yang merupakan hasil kerjasama dengan Kementerian Republik Indonesia.
Tercatat, Dubai, Ghana, hingga Belgia pernah menjadi tujuan ekspor produk natural jazz. Namun karena dalam 2 tahun ini kondisi pasar ekspor sedang sulit, JC terpaksa menghentikan sementara kegiatan ekspornya. Jadi mengatasi persaingan yang seperti ini, strategi dari natural jazz sendiri seperti apa? Yang pasti saya perbaiki terus inovasi ya untuk desain, terus mungkin saya butuh banyak dukungan dari government, itu udah pasti. Terus SDM juga harus lebih oke lagi, harus lebih bagus lagi, gitu. Jadi dari semua segmen Kalau sebetulnya. strategi pemasarannya sendiri Pemasarannya akan bisa, maksudnya untuk advance itu harus dilakukan seperti apa? Apakah mungkin salah satunya lebih dikembangkan di proyeknya, which is B2B online atau juga. online juga? Saya pernah B2B tapi kurang efektif. Jadi lebih efektifnya kayaknya pameran ya. Pameran ya. Pameran. Pameran-pameran selama ini yang belakangan ini yang paling maksudnya membuka pintu juga tapi sekaligus juga mendorong penjualan itu seperti apa? Pameran yang di JCC itu Inacraft. Inacraft. Itu lebih aware ya orang. Itu kan setahun sekali. Apakah nanti akan ikut-ikut juga di luar negeri? Ada beberapa pameran, tapi nggak di luar. Saya lebih ke Indonesia karena ternyata produknya seperti kita ini jarang ditemuin juga di Indonesia. Menyelami industri yang tergolong padat karya, perempuan berusia 34 tahun ini mempekerjakan tenaga-tenaga ahli kerajinan yang berasal dari Jawa Tengah. Meski tergolong rumit, Jessie mengaku keahlian para warga desa di Solo dan Yogyakarta sudah mampu untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas ekspor. Banyak yang bisa dipelajari dari seorang Jessie Dewi. Dengan modal yang hampir nol, Jessie dapat terus berjalan dan mengembangkan bisnisnya hingga menembus pasar internasional.